Saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama tamasi minggu biasa yang ke-30. Itu berarti kita tinggal 3 minggu ke depan, dan setelah itu kita masuki tahun baru liturgi pada minggu Advent yang pertama. Dan kepada kita semua diajak untuk minggu-minggu ke depan ini untuk merefleksikan diri kita, segala bentuk praktek-praktek kehidupan kita sebagai seorang pengikut Yesus yang juga dalam kategori umum masyarakat orang-orang beragama. Apakah praktek-praktek hidup kita itu sungguh-sungguh telah menunjukkan bahwa kita menghayatinya secara benar, atau kita justru tergoda dan terjebak dalam perilaku yang merasa diri sudah baik dan lalu mulai mencari-cari kesalahan orang, bahkan merendahkan orang. Kita diberikan cermin hari ini oleh Tuhan Yesus dalam Injil untuk ngajak. Itulah pentingnya kita manusia perlu cermin, ya. Karena kita nggak bisa melihat diri kita sendiri. Maka kita perlu cermin yang gede supaya kita setiap bisa melihat apakah kita sudah benar, atau kita sesungguhnya masih jauh dan masih banyak yang bisa kita lakukan. Apakah praktek-praktek yang kita buat itu sungguh-sungguh sudah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki pada kita semua. Nah, kita tahu di dalam hidup beragama apapun ada pilar-pilar dasar, praktek-praktek dasar yang ada kita temukan dalam berbagai macam agama di dunia ini. Setidaknya ada 3 pilar penting, yaitu doa atau ibadat, yang kedua puasa, mati raga dalam berbagai macam bentuknya, dan ketiga adalah amal kasih atau sedekah atau perbuatan baik, berderma. Nah, itulah 3 pilar penting dalam hidup beragama apapun. Dan kita tahu di dalam mengawali setiap kali Rabu Abu, kita diingatkan karena praktek yang diharapkan dari kita semua, yang sampai tidak hanya lahiriah, apalagi untuk pencitraan diri, tetapi sungguh-sungguh yang hakikat, yang esensial, yang mendasar, yang hakiki, yang hanya kita sendiri yang tahu dan Tuhan. Praktek-praktek yang ada di dalam hidup kita. Tadi diingatkan juga di dalam bacaan Injil tadi, bagaimana doa yang benar dan doa yang dibenarkan oleh Tuhan. Tadi kita melihat bagaimana kita bisa melihat doa-doa kita. Apakah doa-doa kita doa-doa yang narsis? Doa tapi berpusat pada diri sendiri. Nah, itu sudah bukan doa. Doa itu pusatnya Tuhan. Doa itu membangun relasi dengan Tuhan. Kalau yang menjadi fokusnya, pusatnya aku dan aku, ya itulah doa narsis. Padahal kita diajari untuk menjadikan doa sebagai pusatnya adalah Tuhan. Itulah yang kita dapatkan dari Yesus yang mengajari kita dalam doa Bapa kami, sebagai model doa kita orang Kristiani. Dimuliakanlah namamu, nama Tuhan, bukan nama kita masing-masing. Datanglah kerajaanmu, bukan kerajaan kita masing-masing. Jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan, dan bukan kehendak kita. Baru setelah itu kita minta untuk kepentingan kita masing-masing dan pribadi. Berilah kami rezeki, pengampunan, dan dijauhkan dari berbagai macam yang jahat dan pencobaan. Nah, maka
Kalau doa yang menjadi pusatnya adalah aku, maka doa kita pasti keliru. Kita diajak untuk mengoreksi, bercermin apakah praktek doa kita sungguh-sungguh sudah benar atau tidak. Sementara yang satunya tadi digambarkan orang yang dalam kerendahan hati mengakui diri sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan, mohon belas kasih-Nya dan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Maka kita diingatkan perlu cermin yang gede, ya, supaya selalu sadar dan ingat. Ya, kalau orang Jawa punya ungkapan menarik, ngilo gitoe, ya, karena kita nggak mungkin bisa melihat belakang kepala kita, maka kita butuh cermin. Dan dikatakan merasa diri, ya, ini penting, merasa diri benar, baik. Nah, merasa itu berarti buka belum. Orang yang super kaya raya, tajir melintir, sultan begitu, ya kalem-kalem aja. Tapi yang baru OKB gitu, ya, lagaknya seperti seolah yang paling kaya. Kalau orang yang cantik banget itu ya kalem-kalem aja. Tapi orang-orang yang merasa cantik ya biasanya banyak gayanya itu, ya. Sama. Orang pinter beneran itu biasanya juga kalem seperti ilmu padi. Semakin berisi semakin menunduk. Tapi orang sok pintara itu lagaknya pasti sungguh-sungguh luar biasa. Itu yang membedakan. Maka kita jangan-jangan kita juga sok-sokan merasa, ya, merasa. Jadi merasa itu belum tentu betul. Maka orang Jawa juga punya ungkapan iso rumongso, kalau rumongso iso. Nah, itu merasa beda, itu rumongso iso. Tapi kalau iso rumongso itu dari tahu diri. Bedanya begitu. Maka kita diajak untuk sungguh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sebagai penyembah-penyembah Allah yang sejati, yang mesti diuji dalam 3 benar. Benar ajarannya, benar ibadahnya, doanya, dan benar tindakannya, prakteknya. Dalam istilah ortodoksi, benar ajarannya, ortolatria, benar ibadahnya, doanya, benar tindakannya atau prakteknya, ortopraksis. Nah, kalau benar 3-tiganya, baru kita boleh merasa sudah bertumbuh. Tapi itu pun belum menjadi alasan, tidak menjadi alasan kita untuk merasa diri lebih baik. Kita diajak untuk sampai dari hal beragama yang sifatnya formalitas, kewajiban, yang kadang-kala rutinitas, yang tidak berdampak apa-apa dalam diri kita, menuju hidup beriman sejati, atau dalam istilah Santo Yohanes, menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu berarti apa? Melalui berbagai macam praktek-praktek beragama tadi, berdoa, ibadah, puasa, pantang, mati raga, dan amal kasih, derma, dan tindakan-tindakan kebaikan lain, kita diantar menjadi orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, yang membuat hidup kita selalu diperbarui, tidak pernah merasa diri sudah baik, selalu merefleksi diri, bercermin diri. Jangan-jangan masih ada yang perlu kita perbaiki terus-menerus. Itu berarti menjadi sumber perubahan baik, perubahan personal, pribadi, komunal, komunitas bersama-sama, maupun perubahan struktur institusional. Inilah diharapkan dari kita semua. Kalau kita pada hari-hari dalam bulan ini, bulan Oktober, kita devosi kepada Bunda Maria dengan rosario. Nah, harapannya apa? Dari aspek devotif ini membuat kita menjadi aktif, tergerak oleh belas kasih, dan karena itu terjadi yang namanya transformasi hidup. Jadi harapannya dari devotif
bergerak menuju aktif dan transformatif. Nah, inilah roadmap-nya, inilah jalannya. Kalau tidak, kita bisa jatuh pada apa yang dikritik Yesus terhadap praktek yang dihayati oleh orang-orang Farisi. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, maka moga-moga kita sendiri nanti juga sama seperti Santo Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman yang benar. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, dan juga kepada setiap orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Nah, inilah yang diharapkan supaya kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengubah hidup kita, bahkan mengubah situasi kita menjadi lebih baik. Dan itulah jalan yang dipilih atau diwartakan oleh Gereja Agus Panggung Jakarta dengan semboyan semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Dan itulah kesaksian yang diharapkan dari kita semua sebagai murid-murid Yesus. Ceritakan adalah benar ajarannya, benar ibadahnya, benar praktek dan kelakuannya. Dan begitu kita bisa menjadi saksi-saksi yang terpercaya. Dan kalau kita bersehari merayakan hari Minggu Misi yang ke-96, dalam pesannya Paus Fransiskus mengajar dan memimpikan gereja yang misioner. Ini yang disampaikan kutipan dari pesan Bapak Suci Fransiskus dalam Minggu Misi Dunia. Saya terus memimpikan gereja yang sepenuhnya misioner, dan era baru aktivitas misioner di antara komunitas-komunitas Kristiani. Saya mengulangi keinginan besar Musa bagi umat Allah dalam perjalanan mereka. Tuhan, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, sesungguhnya kita semua di dalam gereja telah menjadi diri kita karena rahmat pembaptisan, para nabi, saksi, misionaris Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus diutus sampai ke ujung bumi. Maria Ratu Misi, doakanlah kami. Kita merahmat Tuhan dengan pengantar Bunda Maria, supaya kita sungguh-sungguh boleh menjadi murid-murid yang sejati, yang datang setiap kali ibadah memuji Tuhan, pulang melayani sesama dengan bersaksi. Kita datang memuji Tuhan, kita pulang melayani sesama, semakin menjadi saksi Kristus.